Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya. Selamat pagi, siang, malam bagi teman-teman semuanya yang berada di Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Apa sih pendidikan luar sekolah? Pendidikan luar sekolah merupakan mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan nonformal dalam konteks pendidikan Islam adalah pendidikan eksternal yang didasarkan pada niat dan motivasi masyarakat dengan tujuan pendalaman nilai-nilai Islam. Tentunya hal ini terlihat dalam implementasinya yang selama ini lebih menekankan pada upaya membangun pengetahuan siswa dengan menitik beratkan pada internalisasi nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Pendidikan luar sekolah berperan dalam membantu sekolah. Pendidikan luar sekolah berperan dalam membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan luar sekolah atau PLS melengkapi pendidikan sekolah. PLS dapat menyajikan beberapa mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran yang tidak termasuk dalam kurikulum sekolah. Sedangkan materi atau kegiatan pembelajaran tersebut sebenarnya dibutuhkan oleh siswa dan masyarakat yang berfungsi sebagai layanan sekolah. Selain pendidikan sekolah, PLS dapat menawarkan kesempatan tambahan kepada lulusan sekolah untuk pengalaman belajar dalam mata pelajaran yang dipelajari di sekolah yang sama. Sebagai pengganti pendidikan, PLS dapat menggantikan penyelenggaraan sekolah di daerah yang pendidikannya belum terjangkau penduduk karena berbagai alasan. Bagi bangsa Indonesia, pendidikan Islam otomatis menjadi salah satu agenda utama. Pendidikan Islam berperan dalam pendidikan nasional, dalam hal pendidikan formal dan non-formal. Hanya saja, jika hingga saat ini lembaga pendidikan Islam secara struktural dan kultural belum menjadi pilihan utama sebagian umat Islam, khususnya kalangan menengah ke atas, dan memandang lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan kelas 2. Ini juga harus dilakukan, dipahami, dan dimengerti. Oleh karena itu, tidak mungkin terbentuk manusia yang beriman, mengamalkan nilai-nilai agama, dan berakhlak mulia tanpa peran agama. Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan informasi berupa anotasi dan data deskriptif yang terdapat dalam teks penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku, terbitan berkala, dan konten lainnya yang berkaitan dengan konsep pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Analisis data yang terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta-fakta tentang peristiwa sebagaimana tertulis dalam pernyataan yang bersumber dari sumber yang diteliti. Penelitian kepustakaan yang digunakan penulis merupakan metode yang efektif untuk menganalisis konsep pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Jalur-jalur pendidikan dalam sejarah pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pembelajaran informal. Jalur pendidikan formal adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan jalur pendidikan sebagai wahana yang digunakan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya
dalam proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Kata kunci untuk pasal ini adalah wahana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wahana mencakup pengertian dari alat transportasi, kendaraan, atau alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dari dua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jalur pendidikan merupakan instrumen atau sumber daya yang digunakan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam proses pendidikan menuju tujuan pendidikan yang dicapai. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Samlin Daulay, sistem pendidikan Islam tidak pernah lepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama Islam sendiri dilaksanakan dalam bentuk pendidikan informal. Setelah Islam mulai menyebar, pendidikan agama Islam mulai memperluas wadah pendidikannya. Hal ini sejalan dengan pendirian surai, langgar atau musola, dan masjid sebagai tempat pengajaran selain pendidikan rumah. Pendidikan yang diberikan sangat sederhana, dan inilah awal dari sistem pendidikan petani dan pendidikan formal berupa sekolah-sekolah agama. Dengan berkembangnya zaman dan pergantian kekuasaan yang terjadi di Indonesia, pendidikan Islam secara perlahan mulai menyentuh sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan formal. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut tentunya juga mempengaruhi orientasi dan tujuan pendidikan Islam, di mana sebelumnya pendidikan Islam hanya mempelajari ilmu agama dan ditambah ilmu-ilmu lainnya. Namun, hal ini tentu menjadi masalah bagi santri yang tidak mengembangkan ilmunya di pondok pesantren, melainkan di sekolah umum sehingga hanya memiliki pengetahuan agama Islam yang terbatas. Nah, di sini pendidikan nonformal masuk dalam konteks pendidikan Islam, di mana pendidikan nonformal ditujukan bagi siswa yang kurang mendapat ilmu agama di sekolah. Tentunya, ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk membuka pendidikan nonformal. Jadi, pondok pesantren itu informal atau nonformal? Ayo. Pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Pengertian pendidikan agama Islam luar sekolah. Banyak ahli telah memberikan definisi tentang pendidikan agama Islam seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Marimba dalam bukunya Philosophy of Islamic Education dan yang sering dikutip dalam diskusi tentang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam berdasar pada tuntutan jasmani rohani menurut standar Islam mengarah pada pembentukan pribadi yang paling utama menurut syariat agama Islam, di mana di sini diharapkan adanya kepribadian yang berakhlak mulia. M. Arifin 1994 menyatakan inti dari pendidikan agama Islam adalah upaya orang dewasa muslim yang berkomitmen untuk memimpin dan membimbing tumbuh kembang karakter keterampilan dasar anak didiknya melalui ajaran Islam secara maksimal. Tumbuh kembang berdasarkan uraian definisi-definisi yang dikemukakan di atas bisa disimpulkan pendidikan Islam artinya adalah bimbingan dan tuntutan pada seseorang menuju terbentuknya kepribadian primer berdasarkan ajaran Islam dan memiliki akhlak mulia. Pendidikan agama Islam tidak hanya bersifat formal atau di sekolah. Berdasarkan pandangan Islam, haruslah berlangsung seumur hidup yang diselenggarakan tidak hanya di sekolah saja, namun termasuk yang diselenggarakan di luar sekolah. Pada Undang-Undang Sikdiknas Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan non-formal atau luar sekolah merupakan jalur pendidikan pada luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara terstruktur serta berjenjang. Pengertian lebih luas dijelaskan Sang Philips H. Combe bahwa pendidikan luar sekolah setiap aktivitas yang terorganisir yang diselenggarakan pada luar sistem formil, baik tersendiri juga merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan buat memberikan pelayanan pada target bidik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. Jadi pada intinya, pendidikan luar sekolah cakupannya sangat luas, di mana setiap aktivitas pendidikan di luar sekolah yang melayani target didik guna mencapai tujuan belajar yang diselenggarakan oleh siapapun yang mampu dan untuk siapapun yang mau tanpa aturan rumit.
Sedangkan pendidikan kepercayaan Islam luar sekolah ialah suatu proses pendidikan yang dilakukan pada luar sekolah atau jalur non-formal yang diarahkan guna mempersiapkan individu atau warga belajar melalui sebuah pengajaran, bimbingan, dan latihan sebagai akibatnya membentuk pola pikir serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai agama guna mencapai kebahagiaan lahir batin. Proses belajar mengajar serta fasilitas disesuaikan menggunakan kondisi juga syarat lingkungan. Dasar dan tujuan pendidikan Islam luar sekolah. Berbicara tentang pendidikan agama Islam, sesungguhnya merupakan pendidikan yang ditujukan untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia yang beriman dan beramal soleh, manusia yang mampu hidup bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan berperilaku dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam harus memiliki landasan yang dan makna yang kuat agar diakui keabsahannya di masyarakat, khususnya dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut. Adapun dasar dan landasan utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang menegaskan sebagai berikut. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berdasarkan ayat di atas bahwa pendidikan merupakan persoalan krusial karena menyangkut pentingnya seseorang mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan pada siapapun, lebih-lebih pada anak-anak yang sekaligus regenerasi muda yang akan tiba menjadi pengganti orang tua, baik dari amal ibadah juga amal lainnya, termasuk pada dalamnya ialah pentingnya ilmu pengetahuan bagi seseorang, yang berarti bahwa manusia insan diharapkan buat menjadi orang yang pintar dan mempunyai ilmu pengetahuan dan berdedikasi tinggi. Selesainya mengetahui dasar pendidikan agama Islam luar sekolah, kita juga harus mengetahui tujuan dari pendidikan agama Islam luar sekolah. Tujuan ialah suatu hal yang menjadi sasaran dari suatu aktivitas dan tentunya pada dalam kegiatan itu terdapat tujuan yang sebagai sebab terjadinya aktivitas. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 pada pasal 3 ialah mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berdikari, serta menjadi masyarakat negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedang tujuan pendidikan Islam menurut Abdurrahman Soleh melalui penerapan pendidikan agama Islam diharapkan dapat memberikan bantuan kepada manusia supaya cakap dalam menyelesaikan tugas hidupnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga terjalinlah kebahagiaan dunia dan akhirat atas kuasanya sendiri. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam luar sekolah bertujuan guna membangun manusia yang beriman dan bertakwa serta hidup dari ajaran Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan persekolahan. Faktor-faktor yang berperan dalam pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam luar sekolah di Indonesia lebih populer dengan sebutan majelis ta'lim. Adapun faktornya yaitu ada teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi konkret yang terdapat di masyarakat. Teknologi yang canggih yang diperkenalkan serta ada kalanya dipaksakan sering berubah menjadi pengarbitan masyarakat yang akibatnya tidak dipergunakan sebab kehadiran teknologi ini bukan karena diperlukan, melainkan karena dipaksakan. Hal ini membuat masyarakat menjadi rapuh. Yang kedua, terdapat lembaga atau wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola dan dikembangkan oleh rakyat. Di sini dituntut adanya partisipasi masyarakat pada perencanaan, pengadaan, penggunaan, serta pemeliharaan pendidikan luar sekolah. Program belajar yang akan dilakukan wajib bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan siswa atau rakyat belajar dalam berperan di masyarakat. Acara belajar harus sebagai milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah.
Hal ini perlu ditekankan sebab bercermin di pengalaman selama ini bahwa lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi pemerintah terbukti belum bisa membangkitkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, ada aparat pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri programnya, tetapi bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan ini yang sebagai pelaksana dan kawan masyarakat pada memenuhi kebutuhan belajar mereka dalam bekerja sama dengan sumber-sumber pendukung program. Pendidikan luar sekolah merupakan mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan luar sekolah berperan dalam membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan luar sekolah atau PLS melengkapi pendidikan sekolah. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pembelajaran informal. Pendidikan agama Islam artinya adalah bimbingan dan tuntutan pada seseorang menuju terbentuknya kepribadian primer berdasarkan ajaran Islam dan memiliki akhlak mulia. Pendidikan agama Islam itu tidak hanya bersifat formal atau sekolah. Berdasarkan pandangan agama Islam haruslah berlangsung seumur hidup yang diselenggarakan tidak hanya di sekolah saja, namun termasuk yang diselenggarakan di luar sekolah. Pendidikan yang ditujukan untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia yang beriman dan beramal ibadah, manusia yang mampu hidup bertanggung jawab dan bertindak sesuai perilaku dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.